Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu topik yang merupakan salah satu dari kaidah-kaidah Islam, yaitu al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dan ini adalah suatu kaidah yang agung yang ditunjukkan oleh lebih dari 100 dalil. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Namun sebelum kita menyebutkan tentang kaidah ini, perlu kita ingat bahwasanya kaidah ini bukan yang dikenal dengan hukum karma. Orang sering dengar namanya hukum karma. Istilah hukum karma itu bukan berasal dari agama kita, tapi dari agama yang lain. Dari agama yang membagi penganutnya beberapa sekte. Ya, mereka membagi, ya, seperti pernah saya singgung, ya, ada namanya sekte Brahmana, kemudian sekte Kesatria, kemudian sekte Waisa dan sekte Sudra. Sehingga mereka, ya, meyakini jika seorang dalam kehidupan sekarang tidak berbuat kebajikan, tidak berbuat kebaikan, maka dia meninggal, kemudian dia akan hidup dalam kehidupan kedua, disebut reinkarnasi, ya, dan dia akan mendapatkan balasan dari perbuatan dia pada kehidupan sebelumnya. Jadi mereka meyakini namanya reinkarnasi. Mereka tidak meyakini namanya hari akhirat, tapi reinkarnasi, kehidupan berulang. Kalau tatkala di kehidupan sekarang dia di kasta Sudra, kasta yang paling rendah, kemudian dia berkhidmah kepada kasta Brahmana, dia melayani kasta Brahmana, maka niscaya dalam kehidupan berikutnya waktu dibangkitkan dia naik pangkat. Kastanya mungkin naik kasta Waisa, ya. Mungkin naik kasta Kesatria. Tetapi kalau dalam kehidupan sekarang dia sudah di bawah di kastanya, kasta Sudra, kemudian dia melakukan kemaksiatan, dia membunuh, merampok dan macam-macamnya, mungkin dia pada kehidupan berikutnya lebih parah lagi. Mungkin dibangkitkan dalam bentuk tikus atau kecoak, ya, atau, ya, laler mungkin bisa jadi. Ya, jadi ini tidak ada dalam agama kita. Agama kita tidak meyakini hal tersebut. Tidak ada namanya kehidupan reinkarnasi, tidak ada dalam agama kita. Lagi pula, tatkala seorang dibangkitkan dalam kehidupan berikutnya, dia tidak ingat tentang masa lalunya, apa faedahnya? Bagaimana dia bisa mengingat bahwasanya ini adalah balasan dari masa lalunya? Antum tanyakan sama mereka-mereka yang menurut mereka mungkin sudah hidup untuk kesekian kalinya. Nah, antum sekarang ini ingat gak dulu perbuatan antum yang lalu? Antum jahat, makanya sekarang jadi orang miskin. Jadi gak ingat. Terus bagaimana seorang bisa merasakan balasan tersebut? Ya, percuma seorang dibalas, dia tidak tahu kalau itu adalah balasan dari perbuatannya yang lampau. Paham atau tidak? Sudah makan siang kan? Paham? Jadi saya bilang hukum karma itu bukan hukum Islam. Karena Islam tidak mengenal reinkarnasi. Islam hanya mengenal hari kebangkitan pada hari kiamat, dan masing-masing akan ingat seluruh dengan apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Bahkan kalau dia lupa akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a", hari di mana setiap manusia akan ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan. Adapun hukum karma, apa faedahnya? Kalau orang bangkit kemudian dia menjadi orang terpuruk atau menjadi orang hebat karena masa lalunya indah, dia tidak ingat masa lalunya. Apa faedahnya? Dia tidak tahu itu balasan atau tidak. Dan itu semua hanyalah khayalan dan tidak benar. Jadi saya ada cerita kawan di India, ya. Karena mereka meyakini hal tersebut, ada namanya hari kebangkitan. Jadi satu hari om mereka meninggal dunia,
Terus mereka ngobrol-ngobrol di rumah, tahu-tahu ada kambing masuk di rumah. Wah, ini jangan-jangan om kita yang meninggal kemarin. Hidup dalam kehidupan berikutnya menjadi seekor kambing, makanya main-main ke rumah kita. Padahal kambing kesasar dianggap omnya, kasihan. Jadi dia dalam Islam. Islam ada namanya al-jazaa min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa melakukan sesuatu, pasti ada balasannya. Tidak ada yang luput di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan kebaikan, bagi dia kebaikan, jazaul ihsan ilal ihsan. Ya, kalau melakukan keburukan, maka bagi dia fa in asatum falaha. Ya. Barang siapa melakukan keburukan, bagi dia keburukan tersebut. Nah, keburukan tersebut atau kebaikan tersebut atau balasan tersebut terkadang dialami seorang di dunia, terkadang cuma di akhirat dapat balasan, terkadang dapat balasan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi perbuatan itu bisa saja Allah balas di dunia, tok. Bisa saja Allah balas di akhirat, tok. Bisa jadi Allah balas di dunia dan di akhirat. Yang jelas balasan sesuai dengan perbuatan. Baik. Saya akan bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, qalu wa qad dalla al-kitab wa sunnah fi aktsara min 100 mawdhi'in ala anna al-jazaa'a min jinsil amal fil khairi wasyarr. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah Nabi telah menunjukkan lebih dari 100 dalil bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan, baik dalam perkara baik maupun dalam perkara buruk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam satu ayat, jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa yang artinya balasan yang sesuai, balasan yang setimpal. Ai wafqa a'malihim wa hadha thabitun syar'an wa qadaran. Maksudnya yaitu balasan sesuai berdasarkan amal perbuatan mereka. Dan ini telah terbukti kata Ibnu Qayyim syar'an wa qadaran, baik secara syariat maupun secara kenyataan. Jadi al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan ini validitasnya bisa jadi dengan syariat dan juga terbukti dari kenyataan. Baik, kita akan menyebutkan dalil-dalil akan hal ini dalam Al-Qur'an dan Sunnah banyak sekali. Kalau kita mau kumpulkan lebih dari 100 dalil, ya. Bahkan ditulis sebuah buku 2 jilid, 1 jilid sekitar 500 halaman, 2 jilid judulnya tentang ini. Al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Mau ditelusuri ayat satu persatu sangat banyak. Mau ditelusuri hadis satu persatu sangat banyak. Tapi ini semua bermuara pada kaidah yang sangat agung, al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kita harus meyakini kaidah ini agar kita jangan pernah merasa sia-sia dengan apa yang kita lakukan. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebaikan meskipun sebesar dzarrah, ya, yang dzarrah itu mungkin tidak kelihatan, dia akan melihat hasilnya kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahu dzarrah itu banyak tafsiran di kalangan para ulama. Di antaranya dzarrah itu adalah, ya, kalau kita tepukan tangan kita di tanah, kemudian kita tebaskan, kita ambil satu butir sisa di tanah, namanya dzarrah, sangat tipis. Jadi kalau ditimbang-timbangan enggak ada beratnya. Ada yang mengartikan dzarrah itu semut kecil, namlah saghira, semut yang kecil. Semut kecil itu juga sangat ringan, kalau kita ambil semut sudah kecil, apalagi yang kecil. Kalau kita letakkan di timbangan tidak terasa beratnya. Ada yang mengatakan dzarrah itu kalau kita buka jendela kemudian terkena sinar matahari terlihat partikel-partikel kecil, kita ambil saat itu namanya apa? Dzarrah. Allah mengatakan seandainya engkau melakukan kebaikan sebesar atau sekecil dzarrah tersebut, yarah, ya, engkau akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Luqman berkata kepada putranya, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Kata Luqman kepada putranya, "Wahai anakku, kalau kau melakukan amalan meskipun sekecil, ya, biji sawi, fatakun fi sakhrah, meskipun kau sembunyikan amalan tersebut dalam sebuah batu, au fis samawat, atau berada dalam ruang angkasa, au fil ardi, atau kau benamkan dalam perut bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan balasannya. Allah akan datangkan balasannya. Maka amal apapun yang kita lakukan, kita sembunyikan, ya, kita bungkus dengan tersembunyi, ya, bahkan kita bungkus masukkan dalam batu, ya, atau kita benamkan dalam perut bumi, atau kita lemparkan ke ruang angkasa, kata Allah,
ya'ti bihallah. Allah akan datangkan itu semua. Jadi kita ingin menekankan kaidah ini, al jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan, agar kita yakin bahwasanya tidak ada perbuatan kita yang terluputkan dari catatan malaikat. Tidak ada perbuatan kita yang sia-sia dan tidak ada keburukan kita yang akan terlupakan. Saya ulangi, tidak ada kebaikan kita yang tersia-sia dan tidak ada keburukan kita yang terlupakan. Kata Allah, ahsahu Allah wa nasuh. Kata Allah, Allah mencatat seluruhnya dan mereka melupakannya. Kalau kita lupa perbuatan maksiat kita sekarang, nanti Allah akan ingatkan pada hari kiamat kelak. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ingatkan tadi perkataan Ibnu Qayyim bahwasanya dalilnya sangat banyak, lebih dari 100 dalil, ya, tetapi kita tidak akan menyebutkan semuanya, kita hanya menyebutkan sebagiannya, ya. Adapun dalil-dalil Al-Qur'anul Karim, maka tentang kaidah ini al-jaza' min jinsil amal, secara umum kita bisa klasifikasikan menjadi dua kelompok. Kita bisa klasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, bahwasanya dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang tidak butuh pengamatan lebih dalam, hanya sekedar kita lihat, kita ngerti, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, karena ayatnya sangat jelas, sangat tegas, tidak perlu pengamatan yang lebih dalam. Orang yang baca, orang awam pun ngerti, oh ini jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Adapun model dalil kedua, klasifikasi kedua, dalil-dalil yang menunjukkan balasan sesuai dengan perbuatan, tetapi butuh pengamatan. Butuh pengamatan, butuh perenungan, butuh untuk membaca perkataan para ahli tafsir sehingga kita bisa paham kaidah al-jaza' min jinsil amal bisa diambil dari ayat-ayat tersebut. Saya ulangi, bahwasanya ayat-ayat hadis-hadis maupun Al-Qur'an bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yang langsung tegas menunjukkan balasan sesuai dengan perbuatan tanpa harus pikir panjang. Yang kedua harus dipikirkan, direnungkan terlebih dahulu, bahkan terkadang harus kembali kepada perkataan ahli tafsir. Adapun yang pertama, contoh ayat-ayat yang menunjukkan balasan sesuai dengan perbuatan dan dengan sangat jelas tanpa perlu kita renungkan lebih dalam. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun." Mereka membuat makar dan kami pun membuat makar, kata Allah, sementara mereka tidak sadar. Ya, jelas, mereka buat makar, balasannya juga apa? Makar. Makar dibalas dengan makar, kata Allah Subhanahu wa taala. Contohnya juga kata Allah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat rencana buruk, ya. Rencana dan aku pun buat rencana buruk kepada mereka. Ya, sama, rencana buruk dibalas dengan rencana buruk. Ya, al-kaid dibalas dengan al-kaid. Makar dibalas dengan al-makar, ya. Ini juga sangat jelas dalam Al-Qur'an. Allah juga berfirman, nasullaha fa nasiyahum. Mereka meninggalkan Allah dan Allah meninggalkan mereka. Al-yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Dalam surah Al-A'raf kata Allah, pada hari ini, ya, kami lupa, kami tinggalkan mereka sebagaimana di dunia mereka tinggalkan kami. Ya, mereka tidak pernah mengingat kami, di akhirat kami pun tidak mengingat mereka, dibiarkan, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti firman Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami dan engkau meninggalkan ayat-ayat tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun engkau ditinggalkan, tidak diperdulikan, dicuekan, ya. Tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi ayat yang lain kata Allah, fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Orang-orang munafik mereka mengejek orang-orang beriman yang bersedekah. Kalau sedekahnya sedikit diejek, kalau sedekahnya banyak dibilang riya, kalau sedekahnya sedikit dibilang Allah tidak butuh dengan sedekah yang sedikit, dibilang pelit dan macam-macam. Jadi mereka ngejek orang yang bersedekah. Orang munafik kerjaannya. Kata Allah, sakhirallahu minhum, Allah akan mengejek mereka. Ejekan dibalas dengan apa? Ejekan. Ini jelas dalam Al-Qur'an banyak. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala tentang kisah kaum Nabi Nuh, kata Allah, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap, jadi Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk bangun, untuk bikin bahtera, kapal. Padahal itu musim kemarau. Musim kemarau. Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun, mereka tidak dapat hidayah, kata Allah, ya sudah, bikin bahtera saja. Allah menurunkan apa? Banjir yang besar. Allah menurunkan hujan yang besar. Allah ingin mengeluarkan air yang begitu banyak.
Maka Nabi Nuh di musim kemarau sama pengikutnya sekitar 80 orang bikin bahtera. Ya diejek sama kaumnya. Setiap ada yang lewat ngejek, Nuh, ngapain musim panas bikin apa? Bikin kapal. Ada yang lewat, Nuh, sudah ganti profesi kah sekarang tukang kayu, enggak berdakwah lagi. Diejek terus. Setiap yang lewat diejek. Nabi Nuh menjawab, "In taskharu minna," kalau kau ngejek kami, fa inna naskharu minkum, suatu saat kami akan mengejek kalian. Ejekan dibalas dengan ejekan. Makanya Allah mengatakan hatta idza jaa amrun wa faratan nur. Sehingga tatkala datang perintah kami wa faratan nur, bahkan sampai tungku tempat keluar api sampai keluar air. Jadi fajjarnal arda uyunan, kata Allah kami pun mengeluarkan ya air dari bumi. Jadi waktu mau terjadi banjir besar di kaum Nabi Nuh, Allah turunkan hujan dari langit. Allah keluarkan air apa dari bumi. Semua bumi menjadi mata air, semua tempat keluar air. Bahkan saking banyaknya keluar air, biasanya tungku keluar api, keluar apa? Keluar air, kata Allah. Wa faratan nur. Saat itulah kemudian Nabi Nuh mengejek kaumnya yang tadinya mengejek mereka. Jadi ejekan dibalas dengan ejekan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Demikian juga firman Allah yang sederhana, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Ya. Berlapanglah dada dan maafkanlah. Apa kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sangat jelas, barang siapa yang maafkan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa maafkan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang memaafkan Mistah. Jadi Mistah ini adalah kerabat Abu Bakar yang Abu Bakar radhiyallahu anhu selama ini memberi nafkah kepada Mistah untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha putrinya Abu Bakar, Aisyah bintu Abi Bakar dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, maka dituduh oleh orang-orang munafik. Mereka menuduh istri Nabi Aisyah berzina. Para kaum muslimin tidak ada yang terprovokasi. Namun ada 3 orang yang terprovokasi ikut menuduh Aisyah sebagai perzina. Di antara 3 orang tersebut ya adalah Mistah ya. Mistah ini yang ikut terprovokasi menuduh Aisyah berzina. Akhirnya turun ayat dalam surat An-Nur sekitar 10 ayat lebih membela Aisyah bahwasanya Aisyah tidak berzina. Aisyah dibela langsung oleh Allah dari min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang 7. Dari arsy Allah membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka waktu Abu Bakar tahu putrinya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh masyarakat sebagaimana isu yang beredar, maka Abu Bakar pun marah. Dia pun berjanji, saya tidak akan memberi nafkah kepada Mistah lagi. Kenapa? Karena selama ini saya berbuat baik kepada Mistah. Harusnya dia bela putri saya. Ini kan kerabat, harusnya dia bela kerabatnya. Tetapi malah sebaliknya dia ikut-ikut nuduh kerabatnya sebagai pezina. Ya. Makanya waktu turun ayat pembelaan terhadap Aisyah, Abu Bakar marah. Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah. Maka Allah pun tegur. Kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati. Ya, an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Kata Allah, janganlah orang diberi kelapangan harta, diberi kelebihan harta bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada karib kerabat, kepada orang miskin dan kepada orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia berlapang dada dan maafkan. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian mau kalau kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ayat ini menunjukkan jika seorang memaafkan orang lain, dia akan dimaafkan oleh Allah. Jika seorang berlapang dada dengan orang lain, Allah akan melupakan dosa-dosanya. Ayat ini, makanya ayat tersebut kalau antum perhatikan, Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Kata Allah wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan dan mereka berlapang dada, maksudnya Abu Bakar dan sejenisnya. Tiba-tiba Allah menggantikan kata ganti dengan kata ganti orang kedua. Kata Allah, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Perubahan dari kata ganti orang ketiga kepada kata ganti orang kedua ini, ya, padahal Allah tentang bercerita tentang orang ketiga, tentang Abu Bakar. Tapi waktu Allah tawarkan ampunan, Allah ganti dengan kata ganti orang kedua.
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidak kalian suka kalau diampuni oleh Allah? Agar kita tahu bahwasanya ayat ini bukan cuma berlaku pada Abu Bakar, tapi berlaku kepada kita semua yang baca Al-Qur'an. Allah berbicara langsung kepada kita. Tidakkah kalian ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, barang siapa yang ingin diampuni, maka ampunilah orang lain. Saya sering sampaikan, kita ini banyak dosa, setiap kita banyak dosa, masing-masing tahu tentang dosa-dosanya. Mungkin kita sudah beristighfar kepada Allah. Mungkin kita sudah beristighfar pagi 100, sore 100. Mungkin kita bangun malam. Tetapi tidak ada jaminan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian sudah Allah ampuni karena kita beristighfar, memenuhi syarat-syarat taubat, penyesalan dan yang lainnya. Bertekad untuk tidak mengulangi. Mungkin sebagian dosa kita belum memenuhi persyaratan taubat, sehingga belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kasih jalan keluar. Ada solusi lain agar dosa kita yang belum diampuni ini bisa diampuni oleh Allah. Caranya bagaimana? Allah takdirkan orang mendolimi kita. Allah takdirkan orang mendolimi kita. Mungkin kita dikata-katain, mungkin kita dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, ya. Mungkin kita diambil harta kita. Ya. Maka kata Allah, maafkanlah mereka, kau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ya. Namanya kalau orang sudah punya salah sama kita, kita inginnya apa? Balas ya. Kalau dia mukul kita sekali tonjokan, kita ingin balas 7 tonjokan ya. Kalau bisa lebih daripada yang dilakukan pada kita. Dan sebagian orang sebagian berkata, saya ini baik. Tapi kalau ada orang macam-macam sama saya, lihat balan saya lebih kejam daripada perbuatan dia. Itu namanya bukan baik, namanya kejam kalau begitu. Kalau orang baik itu balas sesuai dengan setimpal ya. Baik. Jadi kalau ada orang berbuat zalim sama kita, ini pasti terjadi. Namanya kita interaksi dengan orang lain. Ya, jangankan urusan duit, urusan dakwah saja terkadang bisa kita dizalimi. Apalagi masalah apa? Masalah duit. Ya. Entah kita mau zalimi, entah kita dizalimi. Kalau kita menzalimi segera minta maaf, karena akan ada balasannya satu hari. Kalau kita dizalimi, kita maafkan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini ayat yang sangat indah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka berlapang dada dan mereka maafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa memaafkan, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, contohnya lagi yang langsung kita tahu al jazaa' min jinsil amal, wa la yansurunnallaha man yansuruh. Sungguh, wa la yansurunnallaha man yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Dalam ayat yang lain, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Ya, kita menolong Allah ya. Dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan raga kita, ya. Dengan jiwa kita, maka Allah akan menolong kita. Jadi ini ayat-ayat yang saya katakan tadi, ayat-ayat yang menunjukkan al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, dan ayat-ayatnya sangat jelas, tidak perlu pengamatan lebih dalam. Barang siapa menolong Allah, ditolong oleh Allah. Barang siapa memaafkan, dia akan dimaafkan oleh Allah. Barang siapa membuat makar, Allah buat makar sama dia. Barang siapa buat kaidah, rencana buruk, Allah akan buat rencana buruk bagi dia. Barang siapa mengejek, dia akan diejek. Balasnya sangat sederhana, bisa kita pahami secara langsung ayat-ayat tersebut. Ini model yang pertama. Model yang kedua, kita masih bicara tentang ayat ya. Nanti masalah hadis kita akhirkan. Model kedua, klasifikasi tentang ayat-ayat yang datang juga menunjukkan tentang al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, tapi butuh pengamatan. Tidak langsung kita lihat secara zahirnya, butuh pengamatan. Dan ayat-ayat seperti ini juga banyak. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Sungguh kalian telah mengetahui orang Yahudi tentang nenek moyang kalian yang pernah melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Orang Yahudi ini sombong. Mereka mengatakan kami adalah makhluk Allah pilihan dan yang lainnya. Tapi Allah katakan kalau kalian makhluk pilihan, kenapa nenek moyang kalian ada yang pernah dirubah jadi monyet? Dan kalian tahu bahwasanya walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti. Sungguh kalian telah mengetahui ada sebagian kalian itu nenek moyang kalian yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.
Bagaimana ceritanya mereka jadi kera-kera yang hina? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 163. Kata Allah, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Kata Allah, tanyakanlah kepada mereka itu orang-orang Yahudi tentang nenek moyang mereka yang pernah tinggal di pinggiran pantai. Tatkala datang kepada mereka, mereka dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu. Tetapi pada hari Sabtu datang ikan begitu banyak. Hari Sabtu waktu mereka dilarang mencari ikan, Allah uji mereka. Allah kirim ikan yang sangat banyak. Bahkan ikannya loncat-loncat di pinggiran pantai. Ya, mungkin ngejek ya. Yo. Jadi ikannya banyak sekali. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, tapi sedang hari Sabtu ikannya enggak datang. Hari Minggu mereka cari ikan, ikannya enggak nongol-nongol. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat enggak ada ikan. Hari Sabtu muncul lagi loncat-loncat. Allah uji. Terkadang begitu Allah uji. Jangan bilang, wah ini berkah. Bukan berkah, itu ujian itu. Ujian. Hati-hati. Dilarang dianggap berkah, malah kurang ajar. Jadi mereka bingung. Awalnya mereka sabar. Sudah, kita enggak boleh cari ikan hari Sabtu, dilarang. Terus akhirnya setan datang, mereka punya rencana. Orang Yahudi pintar-pintar. Akhirnya mereka, apa yang mereka lakukan? Hari Jumat mereka semacam perangkap di pinggir-pinggir pantai, mereka buat gali-galian lubang. Karena nanti kalau ikan lagi rame, ikan ke pinggir akan kejebak di lubang-lubang tersebut. Akhirnya hari Jumat mereka kerja keras, mereka bikin lubang-lubang. Benar. Hari Sabtu mereka santai, ikan-ikan loncat-loncat masuk semua ke dalam apa? Lubang. Terus waktu surut airnya, ikan sudah terperangkap hari Sabtu, mereka tidak ambil, biarin saja. Pas hari Minggu baru mereka ambil. Mereka melanggar atau tidak? Nah, mana dalilnya melanggar? Mereka tidak melanggar. Secara zahir mereka tidak melanggar. Karena yang dilarang adalah mencari ikan hari apa? Sabtu. Mereka tidak kerja hari Sabtu, mereka tinggal tidur nunggu hasil. Mereka kerjanya hari apa? Jumat sama hari Ahad. Hari Jumat pasang jaring, pasang perangkap, hari Ahad tinggal ngambil. Ya, kalau antum debat sama mereka, antum pasti kalah debat. Iya, apa haramnya saya? Ya. Subhanallah. Itulah. Makanya inilah sebab kata para ulama, di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara Syekh Utsaimin rahimahullah, Allah merubah mereka menjadi monyet-monyet yang hina. Kenapa? Karena perbuatan yang mereka melakukan ini benar-benar mirip dengan kebenaran. Saya katakan tadi, kalau Anda debat sama mereka mungkin Anda kalah debat. Dari sisi zahirnya itu merupakan apa? Kebaikan. Tidak ada kesalahan yang mereka lakukan. Tapi Allah tahu niat mereka itu untuk ambil ikan bayang pada hari Sabtu. Meskipun cara yang mereka lakukan seakan-akan zahirnya benar. Karena saking dosa yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran, akhirnya Allah rubah mereka menjadi monyet. Kenapa? Karena monyet itu paling mirip dengan manusia. Tapi bukan apa? Manusia. Inilah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Karena perbuatan yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran, padahal bukan kebenaran, maka Allah merubah mereka menjadi monyet yang sangat mirip dengan manusia. Ternyata bukan apa? Manusia, hanya mirip doang. Paham? Paham sisi pendalilannya? Nah, itulah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Taib. Di antara ayat yang butuh pengamatan lebih dalam tentang balasan sesuai dengan perbuatan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Karena lagi salat malam, bukan nonton sinetron ya, bukan nonton bola ya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur karena sedang nonton bola, enggak. Mereka tidak tidur, kenapa? Mereka sedang beribadah, sedang salat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ngapain mereka? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka sedang berdoa kepada Allah dalam kondisi harap dan cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dari apa yang kami berikan kepada mereka. Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan yang ada di surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun,
sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Siapa yang bisa tahu? Ayat ini menunjukkan al-jaza' min jinsil amal dari sisi mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah, ada yang tahu? Hadiahnya jazakallahu khairan. Ada yang tahu? Saya ulangi ayatnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Kenapa? Karena mereka berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan cemas dan mereka menginfakkan dari sebagian mereka yang kami berikan kepada mereka. Maka setiap jiwa dari mereka tidak tahu kenikmatan surga yang Allah berikan kepada mereka sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Ayo, Purbalingga, Purwokerto, ada yang tahu? Jawabannya, ya, sebagian ulama mengatakan, Allah mengatakan setiap jiwa dari mereka tidak tahu kenikmatan surga yang akan membahagiakan mereka. Ya, kenikmatan yang luar biasa yang buat mereka pasti bahagia, tapi Allah tidak tampakkan. Sebagai balasan atas perbuatan mereka, kenapa? Karena mereka selalu sholat malam, tidak ada yang lihat. Tidak ada yang melihat mereka tatkala sholat malam. Mereka sholat malam dengan penuh tersembunyi, tapi Allah juga sembunyikan amalan tersebut. Allah sembunyikan pahalanya, tapi pahala tersebut pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Oleh karena di antara ciri-ciri kalau pahala itu sangat luar biasa, Allah tidak sebutkan. Contoh dalam ayat ini, kata Allah, Allah tidak, kami akan siapkan balasan yang mereka tidak tahu, tapi pasti membahagiakan mereka. Ini jadi tanda tanya, apa pahalanya? Ini pasti hebat, ya. Kalau Allah sembunyikan pahala tersebut. Seperti Allah berfirman dalam hadis qudsi tentang orang puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam, ya, semua adalah untuk dia kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sungguh dia telah meninggalkan laparnya, telah meninggalkan makanan, telah meninggalkan minuman, telah meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas. Maka pahalanya aku akan balas, kata Allah. Apa balasannya? Allah tidak sebutin. Kata para ulama, ini di antara metode untuk menunjukkan balasan tersebut besar. Maka Allah mengatakan, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Apa balasannya? Enggak tahu. Allah sembunyikan. Contoh seperti pahala memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah." Kata Allah, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajru Allah innahu la yuhibbudz zalimin." Kata Allah, balasan keburukan adalah dengan keburukan semisalnya. Namun barang siapa yang maafkan dan berbuat kebaikan, fa ajru Allah, maka pahalanya atas Allah. Allah wajib memberi pahala kepada dia. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kezaliman. Jadi kalau memaafkan ada pahalanya. Faman 'afa, barang saya memaafkan, wa aslaha, berbuat kebaikan, fa ajru 'ala Allah, maka wajib bagi Allah untuk beri pahala kepadanya. Pahalanya apa? Allah tidak sebutkan. Ini menunjukkan pahala maafkan itu sangat amat, sangat besar. Di antaranya seorang diampuni oleh Allah. Lebih dari itu ada lagi. Allah tidak sebutkan dalam ayat tersebut, dan ini metode di antara metode menunjukkan pahala sesuatu itu sangat besar. Maka barang siapa yang bangun malam ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dia pamerkan, bukan untuk dia gembar-gemborkan, ya, maka dia akan dapat pahala yang luar biasa yang Allah siapkan, dan kita tidak tahu pahalanya apa. Makanya Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau salat malam enggak usah pamer-pamer. Enggak usah tulis di status, alhamdulillah tadi malam Allah kuatkan bangun malam, enggak usah. Ya. Qadarullah semalam cuma dapat 7 rakaat. Emang biasanya berapa? Biasanya 11. Bukannya riya, cuma mau kasih tahu. Jadi enggak usah kasih tahu, ya. Kalau Anda memberitahukan orang, berarti pahala tersebut hilang dong. Hilang dong. Pahala yang Allah rahasiakan jadi hilang, jadi sirna. Maka usahakan sembunyikan amalan soleh Anda. Sembunyikan amalan soleh Anda, maka balasannya tadi. Baik. Di antara ayat yang butuh pengamatan, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat.
Dalam surat At-Taubah ayat 35, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum, fadzuqu ma kuntum taknizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana ya, dipanaskan besi yang begitu panas di neraka jahanam, kemudian diserikakan kepada jibahuhum, yaitu jidat-jidat mereka, dahi-dahi mereka, wa junubuhum, junubuhum itu lambung-lambung mereka kanan dan kiri, wa dhuhuruhum, kemudian pundak-pundak mereka, belakang mereka disetrika dengan besi yang sangat panas. Dikatakan hadza ma kanastum li anfusikum, inilah balasan akibat harta yang kalian sembunyikan, tidak kalian sedekahkan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah balasan atas yang kalian sembunyikan itu. Taib, ada yang tahu mana sisi balasan sesuai dengan perbuatan? Ada yang tahu? Ada hadiahnya. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu ya. Kata para ulama, kenapa yang disiksa bagian dahi, lambung kanan, lambung kiri sama bagian belakang? Kok tidak bagian yang lain ya? Kenapa seharusnya kalau mereka punya harta, mereka sedekahkan? Mereka bayarkan zakat. Sedekah bagi orang fakir miskin yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, mereka tatkala bersedekah harusnya mereka sedekah ke arah depan, lihat orang miskin bagian depan mereka, atau orang miskin sebelah kanan mereka, mereka cari, atau orang miskin sebelah kiri mereka, atau orang miskin di belakang mereka. Tapi tatkala harta tersebut mereka simpan, mereka pendam, mereka hitung-hitung terus, zakatnya tidak dikeluarkan, sedekahnya tidak dikeluarkan, maka Allah siksa mereka dari 4 sisi tersebut, karena disitulah 4 sisi yang harusnya mereka keluarkan zakat tersebut ya. Karena 4 sisi tersebut mereka tinggalkan, tidak bersedekah, maka Allah siksa dari 4 sisi tersebut, dari jidat, dari lambung kanan, lambung kiri, dan dari bagian belakang. Dan ini nih, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Taib. Di antara ayat yang menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, yang butuh juga untuk pengamatan, butuh diamati sehingga kita bisa paham. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Kalau masalah dalam surat Al-Hajj ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka jahanam. Jadi mereka waktu masuk neraka jahanam semua pintu tertutup, mereka terkekang dalam neraka jahanam, tidak bisa keluar. Semua celah tertutup, yang keluar api yang akan membakar mereka. Terhimpit oleh api. Ya. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Kata Allah, mereka dihimpit dengan kumpulan api bertubi-tubi dari atas dan dari bawah. Semua api meliputi mereka. Kanan, kiri, atas, bawah, semuanya kena mereka. Terkadang Allah mengejek mereka. Allah buka seakan-akan pintu neraka jahanam. Mereka ingin keluar. Wah, mereka ingin lolos. Mereka kabur menuju pintu tersebut. Tertutup lagi, kembali lagi. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka, dikembalikan lagi. Setiap mereka keluar dari neraka, mereka kembali lagi. Baik. Apa kaitannya antara al-jaza' min jinsil amal dengan kaidah balasan sesuai dengan perbuatan? Antum tentu tidak tahu ya. Karena tidak baca ya. Para ulama menjelaskan kenapa? Karena mereka selama ini waktu di dunia sebenarnya banyak hidayah terbuka di hadapan mereka. Sebenarnya al-haq, kebenaran sudah tampak di hadapan mereka. Orang kafir banyak yang mereka sudah lihat hidayah, mereka mau masuk enggak jadi. Mereka mau menerima kebenaran, mereka tolak lagi enggak jadi. Kenapa? Syahwat mereka bergelora dalam diri mereka. Mereka berpikir kalau saya masuk Islam, aduh repot. Nanti saya enggak bisa lagi minum khamar. Khamar jadi haram di sisi mereka. Kalau saya masuk Islam, nanti saya harus berpuasa. Saya tidak mau masuk Islam. Kalau saya masuk Islam, saya tidak bisa lagi pacaran, saya tidak boleh lagi berzina, saya tidak boleh lagi berselingkuh. Mumpung saya masih kafir boleh. Jadi setiap sudah nampak kebenaran di hadapan mereka, mereka mau masuk, mereka tinggalkan. Setiap mereka mau masuk kebenaran, mereka tinggalkan. Banyak orang seperti itu. Saya tidak masuk Islam, kenapa? Nanti disunat. Gara-gara sunat aja takut.
Jadi banyak orang yang sudah nampak kebenaran di hadapan mereka, mereka tidak mau. Kenapa? Ada syahwat, ada maksiat yang menguasai diri mereka. Setiap mau masuk Islam tidak jadi, setiap masuk Islam tidak, setiap menuju kebenaran tidak jadi. Maka balasnya di akhirat pun demikian. Setiap kali mereka dibukakan pintu ingin keluar, dibalikkan lagi. Ingin keluar, dibalikkan lagi. Allah siksa. Itu suatu perkara yang sangat menderita. Mereka tidak pernah putus asa untuk keluar, tapi tidak pernah mereka bisa keluar. Mereka sudah tahu pintu tersebut akan tertutup, tapi mereka selalu kejar. Penderitaan seperti ini. Mereka tidak berkata, ya sudah paling ditutup lagi. Enggak. Karena saking panas yang luar biasa mereka rasakan, mereka ingin keluar dan tidak pernah berhasil. Kenapa? Tatkala mereka di dunia, selalu dibukakan pintu hidayah bagi mereka, mereka tidak masuk dari pintu hidayah tersebut. Mereka tidak menyambut hidayah tersebut. Akibatnya Allah balas dengan cara demikian. Tayyib. Di antara ayat yang menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Wa minal laili, dalam surat Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan dari malam hari hendaknya engkau sujud dan bertasbihlah kepada Allah dengan waktu yang panjang di malam hari. Inna haula'i yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Adapun mereka ingin kenikmatan yang disegerakan dan mereka meninggalkan dan melupakan di belakang mereka nanti ada hari yang sangat berat. Ada hari yang sangat berat. Ayat ini saya ulangi, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Kata Allah, dan di malam hari maka sujudlah engkau, salatlah engkau dan bertasbihlah kepada Allah dalam waktu yang banyak. Sungguhnya mereka tidak seperti engkau. Mereka mendahulukan kehidupan dunia dan mereka melupakan bahwasanya di belakang mereka nanti akan datang hari yang sangat berat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang salat malam, berletih-letih, bersusah payah, melawan rasa kantuk, melawan rasa letih, dia salat malam, maka dia akan menghadapi hari tersebut, hari kiamat kelak nanti tidak berat. Kenapa? Rasa berat telah dia jalani sekarang. Makanya Allah mengatakan, kalau engkau ingin tidak mendapati yauman tsaqilah, hari yang berat, maka perbanyak salat, kata Allah. Perbanyak bertasbih di malam hari. Barang siapa yang bermalas-malasan, tidak bangun malam, tidak sujud di malam hari, maka hari akan terasa berat pada hari kiamat. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tidak mudah seorang bangun malam, ya ikhwan. Tidak mudah. Apalagi bisa continue. Makanya Nabi berkata, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin min qablikum." Hendaknya kalian salat malam, karena sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka kalau ada seorang merasa dirinya soleh padahal tidak pernah salat malam, buang perasaannya tersebut. Apalagi merasa di atas manhaj yang lurus. Salat malam tidak pernah. Ya. Waktu Imam Ahmad ditanya tentang orang yang tidak pernah salat witir, kata Imam Ahmad, "Dzaka rajulun su'," itu laki yang buruk. Tidak ada waktu dia buat Allah salat 3 rakaat. Ingat, di depan kita hari yang sangat berat pada hari kiamat kelak. Hari pertanggungjawaban, hari tatkala dosa-dosa kita diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin hari tersebut ringan, bangun, lawan rasa kantuk, lawan rasa berat. Bangunkan diri Anda untuk salat di malam hari. Fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Sujudlah dan bertasbihlah, baca Quran di malam hari dalam waktu yang panjang. Lawan. Terus kalau Anda sudah rajin salat malam, jangan juga merasa soleh, jangan ujub. Ya. Intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang berletih-letih di malam hari, sujud, bertasbih kepada Allah, mengingat dosa-dosanya, maka pada hari kiamat kelak yang berat akan terasa ringan di sisinya. Taib. Ayat berikutnya yang Allah sebutkan juga berkaitan al-jaza' min jinsil amal dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat yang panjang. Surat Al-Baqarah tentang ayat riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah wa man 'ada
fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang makan hasil riba, praktisi riba, la yaqumun, mereka pada hari kiamat kelak tidak akan berdiri tatkala dibangkitkan, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali seperti orang sempoyongan, seperti orang gila, terkena gangguan dari jin seperti orang gila. Dibangkitkan dengan terhinakan seperti orang gila. Kenapa? Allah jelaskan, dzalika bi annahum qalu. Kenapa? Karena mereka para praktisi riba ini berkata, innamal bai'u mithlu riba. Kata mereka, riba itu sama dengan jual beli. Jual beli dapat untung, riba juga dapat untung. Tidak ada bedanya. Kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sungguhnya Allah membedakan riba dengan jual beli. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi mereka ini kenapa seperti orang gila? Karena di dunia mereka seperti orang gila. Nganggap riba sama dengan jual beli. Semua orang tahu rentenir tidak sama dengan jual beli. Apa ada yang bisa tidak tahu? Semua orang tahu nggak beda antara renten dengan jual beli? Tahu nggak bedanya? Tahulah. Orang pinjam duit kemudian rentenir tiap bulan tambah lagi itu namanya rentenir. Lintah darat orang tahu. Tidak sama dengan jual beli. Jual beli orang ngerti, beli barang beli sudah selesai. Kemudian orang ini nekat menyamakan jual beli dengan riba supaya halal. Ini seperti orang gila. Semua orang tahu bedanya antara timur dengan barat, antara selatan dengan utara. Kemudian dia nekat mengatakan utara sama dengan selatan, barat sama dengan timur, riba sama dengan jual beli. Ini perkataan orang gila. Maka balasnya di akhirat dia akan bangkit seperti orang gila. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati. Ya. Ente kalau riba sudah nggak usah bilang halal-halal. Udah ngaku aja riba, nggak usah macam-macam. Ya. Oleh karena di antara pengajian teraneh yang pernah saya lihat iklannya, saya bacakan pengumuman pengajian yang terhebat yang pernah saya lihat. Pengajian yayasan titik-titik bank titik-titik kota titik-titik. Bank konvensional, bukan bank syariah, bank konvensional. Nomor B sekian-sekian, lampiran ini, perihal undangan kepada yang terhormat seluruh pekerja kanca titik-titik bank titik-titik ya, di kota titik-titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa semoga Bapak dan Ibu Saudara berada dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara besok pada hari tanggal sekian, hari sekian, tanggal 2018, jam 4 sore sampai selesai, tempat lantai 2 di gedung bank titik-titik, acara pengajian rutin, tema kerja di bank, insya Allah masuk surga. Ini pengajian paling nekat yang pernah saya baca. Tanda tangan lengkap semua ya, tanda tangan 1, 2, 3, ini pengumuman luar biasa. Ini bukan bilang riba bahaya lagi, bukan riba sama dengan jual beli. Riba masuk apa? Surga. Orang nekat seperti ini. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang makan riba pada hari kiamat kelak, dia akan dibangkitkan sama seperti yang lainnya. Tapi dibangkitkan dalam kondisi penuh mengerikan, dibangkitkan seperti orang gila. Karena waktu itu dia nekat menyamakan antara riba dengan jual beli. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Barang siapa yang telah datang peringatan Rabb-nya kepada dia, Allah sudah beri wejangan, Allah sudah ingatkan, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, dia berhenti maka bagi dia apa yang telah lalu. Sering orang datang sama saya, "Ustaz, saya dulu pernah kerja di bank ini, saya pernah praktek riba, Ustaz. Sekarang gimana saya sudah tobat, bagaimana harta saya?" Jawabannya silakan gunakan untuk berdagang, jadikan modal enggak apa-apa. Allah maafkan, yang penting berhenti. Jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Kalau diulang lagi, faman aja, barang siapa yang kembali lagi, faulaika ashabun nar, maka mereka itu penghuni neraka jahanam. Orang dari riba bertobat, bertawakal kepada Allah, bertobat, harta yang dia pernah dapatkan dia bisa olah jadi untuk yang lainnya. Jadi halal, ya, karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan ilza menyisil amal. Kita sampai jam berapa? Hah? Sampai jam berapa? Jam 5.
Di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya al-jazaa' min jinsil amal, seperti Allah sebutkan tentang kisah orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannat." Dan seterusnya kata Allah, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum." Kata Allah, engkau akan melihat bagaimana kaum mukminin dan kaum mukminat nampak cahaya-cahaya mereka di depan mereka, di sebelah kanan mereka. Ini kapan? Tatkala lewat sirat. Sirat yudrabu sirat ala matni jahannam. Sirat dibentangkan di atas neraka jahannam. Yang sirat tersebut adakum minasy'ar wa ahadu minas saif, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Semua orang harus lewat sirat tersebut kalau ingin masuk surga. Nah, kalau gelap tidak bisa lewat, sementara sirat sangat panjang. Tajamnya luar biasa, mudah, mazlaqah, madhadah, sangat mudah menggelincirkan, sangat mudah menjatuhkan. Apalagi kalau enggak ada lampu, enggak ada cahaya, orang lewat salah injak jatuh langsung. Maka pada hari tersebut Allah berikan cahaya kepada orang beriman, sehingga cahaya mereka besar dan mereka mudah melihat sirat dan mereka bisa meniti sirat tersebut karena ada cahaya yang bimbing mereka. Orang-orang munafik juga demikian, dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir yang KTP-nya enggak Islam, orang kafir, Yahudi, Nasrani, ateis, ya, semuanya langsung masuk neraka, tidak perlu lewat sirat. Tidak usah diuji lagi dengan sirat, langsung nyoblos masuk apa? Neraka jahanam. Yang diuji lewat sirat adalah yang KTP-nya Islam. Orang Islam asli atau orang munafik? Orang munafik KTP-nya Islam atau bukan? Islam. Kakaknya Islam. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um." Sungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka, di antaranya pada hari kiamat kelak. Jadi Allah berikan cahaya kepada mereka semua. Orang beriman dikasih cahaya, orang munafik dikasih cahaya. Begitu waktu melewat sirat, tiba-tiba cahaya orang munafik diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatiin sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sudah sempat dapat cahaya. Mereka melihat orang beriman, cahaya mereka tetap terang benderang. Maka mereka berkata, kata Allah, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naktabis min nurikum." Wahai orang beriman, berikanlah kepada kami secercah cahaya kalian bagi kami ingin lewat sirat, mana cahayanya? Bagi-bagi dong, lampu kalian besar, cahaya besar, bagi-bagi. Kilarji'u wara'akum faltamisi nura. Maka dikatakan kepada mereka, pulang balik kalian, cari cahaya sendiri. Tidak bisa kalian ambil cahaya dari orang beriman. Fadriba bainahum bisurin lahum babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adab. Tiba-tiba mereka ingin ambil cahaya, tiba-tiba ada dinding, ya, menghalangi mereka antara mereka dengan orang yang beriman. Dinding tersebut di luar kelihatan mengerikan, dalam sungguh penuh dengan kenikmatan. Ini semua balasan bagi orang munafik. Mereka berkata, mereka berkata kepada orang beriman, "Alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu bersama kalian wahai orang beriman?" Kata orang-orang beriman, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Benar kalian dulu bersama kami, KTP-nya sama. Kalian dulu salat bersama kami, kalian dulu bayar zakat bersama kami, kalian ikut pengajian sama kami, tapi kalian telah memfitnah diri kalian. Kalian ragu dengan Islam, kalian menanti-nanti keburukan bagi orang Islam meskipun KTP kalian Islam. Maka sekarang tidak bisa bergabung dengan kalian. Orang munafik seperti itu. KTP-nya Islam, tapi suka kalau orang Islam jatuh, senang kalau non muslim yang tegak, senang kalau orang kafir yang berkuasa, senang. Tidak suka kalau ada hukum Islam yang diterapkan. Kalau ada hukum Islam diterapkan, dia paling depan menentang. Dia paling depan menentang ada hukum Islam yang ditegakkan. Ini orang munafik, benci dengan syariat Islam. Kalau kita bilang ini sunnah Nabi, kata mereka sunnah Nabi sudah expire 1400 tahun yang lalu. Itu Muhammad diturunkan di zaman Arab 1400 tahun yang lalu, tidak cocok diterapkan di zaman sekarang, apalagi di Nusantara. Begitu omongan mereka. Ini orang-orang munafik. Antum tahu kan siapa mereka? Kalau mereka meninggal jangan salatin mereka. Siapa mereka? Cari sendiri. Ini orang munafik seperti ini. Benci dengan Islam, KTP-nya Islam. Tapi bencinya terhadap Islam luar biasa. Ngejek orang-orang, ngejek orang berjilbab, ngejek orang bercadar, ngejek orang menjalankan sunnah. Benci dengan syariat Islam, tapi qadarullah KTP-nya apa? Islam. Kenali mereka. Humul aduwwu fahdharhum, kata Allah. Mereka itulah musuh sesungguhnya, hati-hati.
qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Maka para hadirin subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak mereka akan ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mereka menipu Allah, nampaknya Islam, dalam hati azab. Luarnya rahmat, dalamnya azab. Luarnya Islam, dalamnya kekufuran, kemunafikan. Di hari kiamat kelak Allah kasih cahaya. Mereka sudah senang-senang, tahu-tahu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditaruh dinding yang menghalangi antara mereka dengan orang beriman. Mereka lihat di dalam saja ada kenikmatan, di luar kekufuran, azab. Ya, mereka dulu seperti itu. Menampakkan kebaikan, dalamnya kekufuran. Inilah al-jaza' min jinsil apa? Amal. Baik. Lanjut apa sudah? Lanjut apa sudah? Baik, kita lanjutkan. Ayat yang lain yang menjelaskan tentang al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Seperti kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Kata Allah, wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Tatkala Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan suatu perbuatan keji yang tidak seorang pun pernah melakukan seperti kalian? Innakum latatuna ar-rijala syahwa, kalian melampiaskan syahwat kalian kepada lelaki, padahal kalian sama-sama lelaki. Min dunin nisa, wanita kalian tinggalkan. Nabi Lut mengingatkan. Lalu mereka fitrah sudah mereka berubah, fitrah mereka. Waktu Nabi Lut berkata, kalau kalian beringin, nikahilah putri-putriku. Apa kata mereka? Innahum unasun yatatahharun. Ini Lut dan putri-putrinya sok suci. Sok suci. Jadi menurut mereka, lesbian dan homoseksual itu sudah biasa di zaman tersebut menurut mereka, di kampung mereka. Kalau ada orang tidak mau lesbian, ada orang tidak mau homoseksual, dianggap apa? Sok suci. Ini dalil sok suci ini, innahum unasun yatatahharun. Mereka itu orang suka sok suci, itu sudah dari dulu sudah ada, sekarang pun ada orang seperti itu. Kalau ada orang mungkin rajin sholat, sok suci. Rajin pergi ke masjid, sok suci. Melihara jenggot, sok suci. Pakai pakaian Islami, sok alim. Ya. Dikit-dikit sok malaikat. Ente jawabnya gimana? Ente sok setan. Ente sok penghuni neraka jahanam. Ya, subhanallah. Ya. Ini jawaban mereka kepada kaum Nabi Lut, kepada Nabi Lut alaihissalam, innahum unasun yatatahharun. Sungguhnya mereka ini sok suci. Padahal tidak sok suci. Ini fitrah. Cuma fitrah mereka sudah berubah. Akhirnya Allah mengadab mereka. Allah kirim malaikat Jibril bersama beberapa temannya dari kalangan malaikat menjelma menjadi lelaki-lelaki yang sangat tampan. Maka mereka bertamu di rumah Nabi Lut alaihissalam. Dan istri Nabi Lut juga pengkhianat. Fakhanatahuma, termasuk pengkhianat. Dan dia kerjasama sama orang-orang kampung, para praktisi homoseksual. Waktu malaikat Jibril dan beberapa malaikat menjelma menjadi orang-orang tampan, segera dia lapor kepada orang-orang kampung. Ada orang-orang tampan di rumah suami saya. Yuhra'una ilaihi, maka mereka segera menuju ke rumah Nabi Lut. Syahwat sudah menggelegar, lihat sifat tentang laki-laki yang tampan. Mereka ingin melampiaskan syahwat mereka. Maka mereka mengatakan, wahai Lut, berikan tamu-tamumu kepada kami. Mereka sudah kebelingar, sudah di puncak syahwat melihat laki-laki tampan. Kata Nabi Lut, haula'i dhaifi fala tafdhahun. Ini tamu-tamuku, jangan kalian bikin malu saya. Jangan, tidak bisa. Nabi Lut tidak tahu kalau ini tamu-tamu ternyata apa? Malaikat. Disangka bahwa ini manusia-manusia biasa. Nabi Lut tidak tahu. Nabi Lut terus membela, jangan sampai akhirnya malaikat berbicara. Inna rusulu rabbika ilaik lan yasilu ilaik. Inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Wahai Lut, sungguhnya kami adalah utusan Allah. Mereka tidak akan bisa mengganggumu. Pergilah engkau. Ya. Kemudian Nabi Lut pergi. Mereka langsung masuk ke rumah Nabi Lut. Ingin melampiaskan syahwat mereka. Melihat lelaki-laki yang sangat tampan. Di puncak-puncak syahwat mereka, Allah adab mereka. Kata Allah, faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami angkat mereka. Ini kaum Nabi Lut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh malaikat Jibril sampai di atas, dibalikkan. Jadi kampung mereka diangkat, dibalik.
Kemudian waktu dibalik jatuh dari langit ke bawah, ditembakin dengan besi yang ditembakin dengan batu yang panas, kerikil yang sangat banyak menghujani mereka. Kenapa? Karena mereka telah merubah fitrah mereka. Jadi cara disiksanya demikian. Dibalik mereka, kemudian dihujani dengan batu yang panas. Kenapa dihujani dengan kerikil? Karena waktu mereka melakukan homoseksual, tubuh mereka merasakan kenikmatan, kelezatan seluruh sekujur tubuh. Maka tubuh mereka dikenai dengan apa? Batu yang begitu banyak. Agar mereka merasakan kepedihan di sekujur tubuh mereka. Ini siksaan yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut yang telah merubah fitrah mereka. Maka cara diadab oleh Allah juga demikian. Allah mengadab dengan dibalik, menunjukkan fitrah mereka telah terbalik. Baru kemudian dihujani dengan hujan batu yang panas. Bahkan kata Allah, musawwamatan 'inda rabbik, setiap batu sudah dikasih tanda. Ini kerikil-kerikil buat si fulan, ini kerikil-kerikil buat si fulan. Enggak ada homo yang bisa kabur waktu itu. Ya. Semua sudah ada jatah kerikilnya, jatah batunya untuk menghujani mereka. Ini pernah terjadi di zaman kaum Nabi Lut sebagai peringatan. Kalau sekarang ada yang mengatakan orang-orang liberal, kalau memang homoseksual tidak boleh, kenapa banyak orang homoseksual tidak dihujani batu? Ini sekarang bukan zaman azab. Kalau gitu banyak orang koruptor juga tidak disiksa, banyak orang berzina juga selamat-selamat saja, ya tidak? Berarti zina jadi boleh, korupsi jadi boleh. Kalau kamu tidak dihujani batu sekarang, nanti di hari kiamat Allah akan siksa dengan siksaan yang sangat pedih kalau kamu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an cuplikan ingin saya sampaikan tentang kaidah al-jaza' min jinsil amal. Dan ada sebagian hadis-hadis yang juga menunjukkan akan hal ini dan juga sangat banyak, tapi saya akan cuplikan beberapa hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini, kaidah yang sangat agung, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contoh, Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthali dzar fi suwarir rijal yakshahumudz dzul min kulli makan. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang-orang sombong akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Mereka kecil seperti semut, tetapi bentuknya seperti manusia. Diliputi oleh kehinaan dari segala sisi. Kenapa kata para ulama? Jadi mereka ini waktu di dunia sombong, merasa tinggi. Orang kalau sudah sombong kan gitu, merasa apa? Tinggi. Merasa hebat. Kalau yang pendek juga jalannya begini sih. Padahal dia pendek, cuma dia merasa tinggi. Lihat ke atas. Padahal dia pendek. Kalau dia tinggi kan enggak usah lihat ke atas. Karena dia pendek, merasa tinggi, begitu cara jalannya. Dia merasa orang depan dia rendah, dia merasa orang depan dia kecil. Dia merasa dia besar. Maka pada hari kiamat akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan selama di dunia. Allah jadikan dia kecil. Karena dia waktu dunia merasa besar. Dibangkitkan kecil seperti semut. Hampir diinjak oleh orang-orang yang dibangkitkan sekitar dia. Maka kata Nabi, yakshahumudz dzul min kulli makan, diliputi oleh kehinaan dari segala sisi. Mau diinjak sini, mau diinjak sana, mau diinjak sini. Mengerikan pada hari kiamat kelak. Ini balasan bagi orang yang sombong, yang merasa besar. Ya, buat apa kita sombong? Kita badannya kecil. Kalau badannya besar seperti gunung, bolehlah sombong. Tapi ternyata badan kita sangat kecil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kau berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kau tidak akan bisa menembus bumi dan kau tidak akan bisa menyamai tingginya gunung. Seakan-akan kalau kau badanmu sebesar gunung, mungkin kamu boleh sombong, mungkin. Tapi badanmu kecil, enggak sampai 2 meter, ada yang 1,7, ada yang 1,5, ada yang 1,6, dengan lebar mungkin 1 meter lebih kurang. Ya, kalau dilihat dari luar angkasa tidak kelihatan. Terus mau sombong? Apa yang mau kamu sombongkan? Kalau kamu mati enggak ada masalah bagi dunia ini. Tinggal dipendam 1 kali 2 meter selesai urusan. Terus kamu mau sombong apa? Kecuali kalau kau meninggal, maka bumi bergetar. Kemudian dikuburkan harus membutuhkan 2 gunung untuk bisa menguburkanmu. Mungkin kamu boleh sombong, kamu kecil, kerempeng, kurus. Ya. Terus mau sombong, apa yang mau disombongkan? Maka orang yang merasa besar,
Di dunia ini meremehkan orang di hadapan dia, merendahkan orang di depan dia, sombong dengan kesombongannya, entah sombong dengan hartanya, entah sombong dengan ilmunya, entah sombong dengan jabatannya, sombong dengan sukunya. Saya ini keturunan raja, keturunan raja ya. Raja di mana? Saya keturunan raja di Sulawesi, darah saya biru. Kerajaannya masih ada enggak? Oh, sudah hancur kerajaannya. Terus apa yang mau disombongin? Kerajaannya sudah hancur. Akhirnya dibangkitkan pada hari kiamat kelak kecil seperti semua. Contoh lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laysa ala wajhi muz'atul lahmin." Kata Nabi, senantiasa seorang minta terus, tidak punya malu. Rasa malunya sudah tidak dia tempelkan lagi di mukanya. Muka tembok kalau istilah kita, rai gede. Muka tembok, tidak punya malu. Terus minta sedikit, minta sama orang, tanpa ada kita boleh minta kalau terdesak, boleh, enggak dilarang. Tapi kalau tidak terdesak, sedikit minta, traktir dong, ini dong, terus enggak pernah berhenti. Merendahkan diri, menghinakan diri, maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat kelak dalam kondisi wajah tengkorak, tidak ada dagingnya sama sekali. Karena daging yang harusnya, daging wajahnya, yang harusnya dia malu kalau punya wajah, ya, dia hilangkan waktu di dunia. Maka pada hari kiamat kelak dia juga demikian. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contoh lagi dalam hadis, dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi. Kata Nabi dengan doanya, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi petinggi di negara, mengurusi urusan umat, fasyaqqa alaihim, kemudian dia merepotkan umat, fashquq alaihi, ya Allah, susahkanlah dia. Barang siapa yang mengurus urusan umatku, kemudian dia lembut terhadap umatku, farfuq bihi, maka lembutlah kepadanya. Ini balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau orang jadi pemimpin, merepotkan umatnya, menyusahkan umatnya, bikin peraturan yang memberatkan umatnya, dia akan tersiksa pada hari kiamat kelak. Orang hidup tenang, orang yang santai, dikejar-kejar dengan sesuatu yang memberatkan umat. Hanya demi hawa nafsunya. Hanya demi apa? Syahwat jabatannya. Hanya ingin mencari ketenaran misalnya. Hanya ingin membutuhkan pengakuan dari negara lain. Akhirnya ternyata misalnya merepotkan umatnya, maka dia akan direpotkan pada hari kiamat kelak. Tapi seandainya ada seorang luar biasa, buat peraturan yang menyenangkan rakyatnya, menyenangkan bawahannya, dia gubernur, memberi kenyamanan bagi rakyatnya di wilayahnya, atau bupati atau wali kota, dia beri keringanan, kemudahan, membuka jalan-jalan, memberi kemudahan masyarakat di pasar dan macam-macamnya, Allah akan lembut sama dia. Allah akan lembut sama dia. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dalam hadis yang lain, hadis juga riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, sungguhnya sebagian orang menggunakan harta negara tanpa hak, tanpa sesuai dengan prosedur, bagi mereka azab neraka jahanam, kata Nabi SAW. Hati-hati kalau Anda punya kedudukan, jadi pejabat, pemerintah, mengurusi urusan uang rakyat, uang yang diambil dari pajak rakyat, uang negara, harusnya digunakan untuk kemaslahatan negara. Ternyata dia olah tidak sesuai dengan prosedur. Dia masukkan di kantongnya, dia masukkan di kantong kerabatnya, membahayakan anak istrinya, tapi dengan mengorbankan kebahagiaan banyak orang. Orang ini akan binasa, kata Nabi, falahumun nar yaumal qiyamah. Bagi dia neraka pada hari kiamat kelak. Kenapa waktu di dunia dia merebut kebahagiaan orang banyak, dia tidak peduli, yang penting dia senang, yang penting anak istrinya senang. Dia bikin peraturan yang menguntungkan perusahaan tertentu, menguntungkan PT tertentu, yang penting dia dapat duit, anak istrinya senang, jalan sana jalan sini, banyak rakyat yang menderita. Hari kiamat kelak, jadi selama di dunia dia merebut kebahagiaan banyak orang untuk dirinya, di hari kiamat kelak terbalik. Kebahagiaan akan diambil seluruhnya oleh Allah, dimasukkan dalam neraka jahanam. Maka hati-hati Anda kalau diberi kesempatan memimpin suatu kepemimpinan, baik wilayah kecil maupun wilayah besar, ini kesempatan bagi Anda untuk meraih surga setinggi-tingginya atau masuk neraka sedalam-dalamnya.
Kalau Anda ternyata menjadi mimin yang baik, membahagiakan banyak orang, Allah akan lembut sama Anda. Allah akan berikan balasan yang sangat setimpal bagi Anda. Bukankah Nabi telah bersabda, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian dan paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau ada bupati bikin peraturan, menyenangkan masyarakat, yang senang jutaan orang, pahalanya kayak apa? Banyak sekali pahalanya. Kenapa? Meringankan beban banyak orang. Dia berpikir keras buat peraturan yang bagaimana bisa menyenangkan orang, luar biasa. Buat orang jadi enak, masyarakat jadi tenang, jadi tentram. Oh, pahalanya luar biasa. Tapi kalau sebaliknya, bikin peraturan, ya, kemudian ternyata menyusahkan masyarakat, maka dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Tapi dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda. Masih ada waktu kan? Nah, sekarang mulai pelan, masih. Kalau tadi masih lanjut atau tidak? Setelah dibilang baru. Tapi dalam hadis kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang mukmin, di dunia, Allah akan menghilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang terlilit hutang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi ini kaidah sangat jelas. Al jaza' min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan. Man nafasa, barang siapa yang meringankan. Tanfis dalam bahasa Arab artinya meringankan. Tidak harus penderitaan orang hilang secara total, tidak harus. Anda meringankan penderitaan orang, Anda sudah dapat pahala, apalagi sampai menghilangkan. Kita menolong orang tidak harus penderitaannya hilang secara total, tapi kita beri keringanan, dia merasa ringan, itu sudah luar biasa. Maka kata Nabi, man nafasa, ya, barang siapa yang meringankan, ya, an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah akan ringankan penderitaannya di akhirat. Perhatikan di sini, Nabi tidak berkata Allah akan meringankan penderitaan dunianya dan akhiratnya, tapi Nabi langsung loncat penderitaan dunia, Nabi skip, Nabi langsung loncat ke penderitaan akhirat. Barang siapa menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya di akhirat. Penderitaan dunia mana? Di skip oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena penderitaan dunia ini tidak ada bandingannya dengan penderitaan akhirat. Memang ada penderitaan dunia, tapi ringan. Akhirat bagaimana? Penderitaan luar biasa. Bangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil, menunggu yang luar biasa, keringat bercucuran sekujur tubuh. Belum kalau dihisab oleh Allah, diaudit oleh Allah, dibukakan aib-aib kita semuanya, mengerikan. Belum lewat sirat, neraka jahanam di bawah, begitu mengerikan. Sampingnya ada besi-besi tajam yang akan mencabik-cabik, mengerikan. Tidak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Maka lebih pantas seorang kalau meringankan penderitaan seorang di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya di mana? Di akhirat. Baik. Barang siapa yang meringankan orang yang kelilit hutang, bagaimana cara meringankan? Ada 3 yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, orang tersebut hutang sama Anda, waktu Anda nagih dia kesulitan, dan Anda tahu orang ini baik, cuma dia bukan orang yang kaya tapi sembunyi-sembunyi duitnya, tidak. Karena orang yang mampu bayar hutang tapi tidak bayar itu zalim. Kata Nabi, matalul ghani zulmun. Orang kaya bisa bayar hutang tapi enggak bayar-bayar, sudah jatuh tempo, dia zalim. Selama dia tidak bayar, kezaliman jalan terus. Tapi ini kita punya saudara kita punya uang sama kita tahu dia juga kesulitan. Maka kalau kita tagih dia tidak bisa bayar, ada 3 yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Tunda. Ya sudah, nanti saja bayarnya, enggak apa-apa. Bulan depan, tahun depan, enggak apa-apa. Antum belum mampu, nanti saja. Yang kedua, lebih baik daripada itu, wa antasaddaqu khairul lakum. Kau sedekah, ya sudah, kamu enggak usah bayar 100%. Utangmu 100 juta, bayar saja 30 juta. 70 juta saya maafkan. Ini luar biasa. Atau kita bilang kau bayar saja 70 juta, 30 juta saya maafkan. Luar biasa. Yang lebih hebat daripada itu, udahlah, utangmu saya lunaskan semua, enggak usah bayar. Tapi itu susah bagi kita ya. Apalagi musim krisis. Ya, seperti itu. Kalau kita bisa melakukan, Masya Allah.
Allah akan meringankan penderitaan kita, Allah akan meringankan kesulitan kita di dunia maupun di akhirat. Namun ada orang-orang seperti itu. Ya, tatkala dia melihat saudaranya kesulitan, maka dia lunaskan, tidak usah bayar. Tidak usah bayar. Saya tidak bosan cerita tentang kawan saya di Madinah yang sekarang dosen di Universitas Islam Madinah, teman sekelas saya. Ya, waktu saya dalam kondisi sulit, ya, waktu bawa istri kemudian di sana butuh uang ribuan real, saya mau pinjam sama siapa? Ya, saya belum kenal orang-orang di Purwokerto waktu itu. Mau pinjam sama siapa? Mau pinjam sama mahasiswa Indonesia juga, nasibnya tidak jauh beda dengan saya. Akhirnya saya cari mahasiswa orang Arab yang diperkirakan bisa punya duit. Kawan saya itu bukan orang kaya juga. Dia juga punya istri, dia masih numpang di rumah orang tuanya. Apalagi orang Arab itu kebutuhannya banyak, ya, keperluan bulanannya sangat besar. Tapi saya mau bilang siapa? Saya telepon dia. Saya bilang, "Wahai fulan, bisa enggak saya bantu saya? Kenapa Firanda saya butuh uang ribuan real, sekian ribu real? Aduh, Firanda saya lagi safar. Tapi sudah kamu ke Masjid Nabawi saja nanti maghrib, insya Allah ada uangnya. Nanti kamu tunggu di sini, ada temanku yang datang di situ." Saya bilang, "Insya Allah nanti bulan Ramadan saya ganti." Kenapa bulan Ramadan ganti? Karena bulan Ramadan banyak sumbangan. Bisa saya ganti nanti. Maka saya bilang Ramadan saya ganti. Benar, akhirnya saya pergi ke Masjid Nabawi, dia kirim temannya katanya ada amanah dari fulan. Oh ya, saya ambil, saya pakai uang tersebut. Ribuan real. Tatkala Ramadan, saya banyak sumbangan-sumbangan, ya. Waktunya saya berutang. Saya telepon kawan saya tersebut. "Baik fulan, gimana kabarnya? Baik, gimana Firanda? Ini saya mau bayar utang saya dulu ya. Saya bayar ya." Langsung dia matikan HP. Ini kenapa ini? Saya telepon lagi, dia matikan HP lagi. Saya telepon lagi, dia matikan HP lagi. Ini marah atau gimana? Tahu-tahu tidak lama dia kirim SMS. Dulu belum ada WA. Dia SMS, dia bilang, "Ya akhi, wahai Firanda, di antara amalan terindah yang dicintai oleh Allah adalah memberi kebahagiaan bagi saudara. Ya. Itu uang yang kau pinjam dariku, saya mau hadiahkan kepadamu. Kalau kau terima hadiah tersebut, sungguh kau menyenangkan aku." Subhanallah. Kalau kau terima hadiah tersebut, kau akan menyenangkan diriku. Ya, siapa yang senang? Saya, apa ente yang senang? Akhirnya, wah, Masya Allah, akhirnya, kenapa saya nggak pinjam banyak-banyak kemarin? Akhirnya dia lunaskan, dia tidak mau tagih. Padahal saya siap untuk apa? Untuk bayar. Tapi sejak saat itu repot, saya tidak berani lagi hutang sama dia untuk kedua kali. Saya nggak berani. Ini utang nanti nggak bisa bayar lagi. Saya juga punya harga diri. Nanti bakalan nggak boleh bayar lagi. Sampai sekarang saya nggak pernah utang sama dia. Akhirnya apa? Terkadang dia bantu saya. Dia datang ke rumah, lihat kondisi saya susah. Dia ambil buku, dia taruh uang di situ. Sekian ribu real dia taruh. Terus dia pamit, dia pulang. Di jalan dia telepon, "Firanda, tadi ada bacaan bagus. Enti buka buku ini halaman sekian," katanya. Saya buka, memang bagus sekali bacaannya. Uang gambar raja, Raja Saudi, mantap. Masya Allah, orang yang baik sekali. Jadi itu cerita di sana. Di Indonesia juga banyak orang baik ya. Cuma kita tidak ingin menyebut nama-nama mereka. Tapi maksud saya, barang siapa yang meringankan orang yang berutang, kita akan juga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sebagian saudara kita benar-benar kalau dia berutang karena kesulitan. Kalau dia sudah berutang, dia sulit tidur, susah, menderita. Makanya Nabi mengatakan, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Kata Nabi, jangan kalian membuat diri kalian dalam kegelisahan setelah kalian merasa tenteram. Yaitu apa? Hutang. Antum jangan sampai berutang kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Kalau enggak perlu jangan sedikit utang-utang hanya memperbanyak ini. Jangan, nanti antum gelisah akhirnya. Hidup jadi gelisah. Nanti kalau tahu-tahu meninggal belum sempat bayar utang, Nabi saja tidak pernah sholatin orang gara-gara utang 2 dinar tidak dibayar. Nabi tidak menyolatin orang. Baik, yang ketiga, man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan aib seseorang, Allah akan sembunyikan aib di dunia maupun di akhirat ya. Kalau Anda ditakdirkan oleh Allah untuk melihat aib orang atau mendengar aib orang, maka jangan ceritakan sama orang. Itu aib. Jangan ceritakan sama orang kecuali benar-benar ada maslahatnya. Kalau tidak, sembunyikan. Ya, karena kita tahu aib kita juga banyak. Kita ingin aib kita disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering membaca pernyataan, bukan kamu yang hebat,
tapi karena Allah yang mudahkan. Bukan kamu yang hebat, tapi karena Allah yang mudahkan. Bukan karena kamu mulia, tapi karena Allah yang menutup aibmu. Seorang terlihat mulia di depan orang, kenapa? Karena aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aibnya dibongkar oleh Allah, kemuliaannya akan sirna semuanya. Ya, tapi Allah tutup aibnya sehingga nampak dia mulia di hadapan masyarakat. Padahal bukan karena kemuliaan dia, tapi karena Allah tutup aibnya. Maka ini semua kaidah menguatkan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Baik, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak, tapi saya sampai di sini saja perwakilan ya. Mewakili sekumpulan dalil baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang meyakinkan kita akan kaidah yang sangat agung, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apa-apa cerita ke suami, baik buruk, curhat yang terjadi dan prasangka semua diceritakan. Apakah termasuk ghibah karena suami adalah teman ngobrol satu-satunya? Termasuk amal buruk, dosakah? Ya, kalau kita menceritakan keburukan orang lain tanpa ada keperluan, itu ghibah meskipun terhadap suami. Kita bilang, sayang itu Ummu Fulan itu begini. Ngapain? Cerita-cerita kepada suami, tidak perlu. Itu ghibah. Kecuali Anda menceritakan sesuatu karena ada masalah. Contoh, tetangga berbuat buruk. Sementara kita bertetangga dengan dia. Anda cerita, Mas, ini tangga kita begini. Bagaimana cara kita menghadapi dia? Ini enggak ghibah. Karena ini ada masalah yang ingin kita menghadapi, bagaimana sikap yang kita lakukan menghadapi tetangga seperti ini. Tapi kalau cerita ibu fulan begini, itu namanya ghibah. Maka tidak boleh meskipun kepada suami. Sudah baik suami tempat curhat, tempat berbicara ini sudah indah. Tapi jangan ghibah, jangan suami tempat apa? Tempat ghibah. Terkadang berbuat baik harus dipaksa. Misal menolong orang walau hati kita tersakiti. Masih sakit hati, tapi Allah melarang dendam hingga kita tidak bisa 100% ikhlas. Apakah itu termasuk amal baik? Bagaimana cara berbuat baik karena ingat Allah walau di hati masih ada 0,01% sakit hati? Ya itulah ibadah pahala. Jadi pelongkan dada enggak mudah. Tidak apa-apa, tapi kita lawan. Ya, tatkala kita melawan hal tersebut, kita berbuat baik, itulah ujian hidup. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kata Allah, diwajibkan kalian untuk berjihad padahal kalian benci dengan peperangan. Siapa yang suka bunuh orang? Siapa yang suka berkelahi? Enggak ada yang suka. Jadi tetap ada kebencian, tapi tetap saja kalian kerjakan. Jadi tidak ada masalah. Adanya ketidaksukaan perang tidak membuat kalian mundur dari peperangan. Paham? Sama saya katakan, siapa sih di antara kita yang tidak ingin dipuji? Kita semua suka dipuji. Tapi keinginan untuk dipuji namanya riya, harus dilawan. Untuk menghilangkan keinginan tersebut dari hati mustahil. Namanya manusia tetap saja ingin apa? Dipuji, tapi lawan. Paham? Memaafkan memang berat, pasti ada sakit hati, tapi lawan, maafkan. Lawan. Sampai diri kita diajari untuk plong. Memang berat, meskipun kalau sisa 50% tidak apa-apa, oh kita sudah dapat pahala. Yang penting kita sudah berusaha untuk apa? Memaafkan. Allah Maha tahu. Ya Allah, sakitnya tuh di sini ya Allah. Allah Maha tahu. Ya, yang penting Anda sudah berusaha tidak melampiaskan sana sini. Ya. Tidak melampiaskan sana sini. Dan saya ingatkan kepada hadirin hadirat, yang paling utama untuk Anda maafkan adalah pasangan hidup Anda. Kalau istri kita bersalah, suami kita bersalah, dia yang lebih utama untuk kita apa? Maafkan. Jangan maafkan teman jauh, suami enggak pernah dimaafkan. Maafkan teman jauh, istri enggak pernah dimaafkan. Itu enggak benar. Seorang bersedekah awalnya ikhlas, di tengah-tengah cerita pada orang lain. Di akhirnya beberapa hari kemudian istighfar dan berusaha ikhlas. Apakah masih dapat pahala sedekah tadi atau hilang sama sekali? Ada khilaf di kalangan para ulama. Kata Ibnul Qayyim, ya hilang, ya sudah, selesai. Anda bersedekah ikhlas, Anda ceritain karena dia, maka sedekah tadi gugur, enggak jadi diterima. Sudah diterima, gugur. Karena ada amal soleh yang sudah diterima bisa jadi gugur. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan nyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang kalian bantui. Ya.
maka itu bisa membatalkan sedekah. Sama, kalau orang bersedekah ikhlas kemudian dia riya-riya, bisa gugur. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Pendapat ulama yang lain, jika seorang bertobat kepada Allah, ya, maka dosa riyanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, alhamdulillah istri saya hamil. Insyaallah 7 bulan. Minta doanya ya. Semoga istrinya sehat, semoga anaknya menjadi anak yang soleh. Saya sadar jadi suami dan ayah itu berat. Itu baru sadar. Enggak gampang memang jadi ayah. Jadi ibu juga enggak gampang. Ayah ibu susah. Tapi dengan taufik dari Allah, insyaallah mudah. Meskipun sudah bertobat, apakah semua keburukan di dunia akan mendapatkan balasan kelak di akhirat? Jawabannya tidak. Seorang sudah bertobat, diterima oleh Allah, maka tidak ada balasnya di akhirat. At-taibu minadz dzam kaman la dzamba lahu. Kata Nabi SAW, seorang yang berdosa, bertobat dari sebuah dosa, seperti orang yang tidak ada dosanya. Seorang anak akan memperoleh jodoh sesuai apa kebiasaannya. Apabila kebiasaan anak kurang baik, tapi orang tua rajin berdoa agar anaknya dapat jodoh yang soleh, apakah bisa diperoleh? Bisa saja, bisa saja. Doa sering mendatangkan keajaiban. Imam Syafi'i berkata, "Atahzab bid-du'ai wa tasdarihi, wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u, sihamul laili la tukhti walakin lahal amadu walil amali inqidha'u." Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apakah kau meremehkan doa dan menggampangkan doa? Kau tidak tahu keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu seperti anak panah yang dilepaskan di malam hari. Pasti akan mengenai sasarannya. Tetapi untuk mengenai sasaran butuh waktu. Dan waktu itu akan selesai. Oleh karenanya kita berdoa, ada saatnya dikabulkan. Dan saat itu akan tiba. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada siang hari ini tentang al-jazaa' min jinsil amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surganya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.